Perkenalkan, nama saya Mayang Putri Kinasih dengan NIM 1119399. Saya mahasiswi dari Prodi Manajemen Universitas Dian Nusantara. Dalam video ini, saya akan mempresentasikan mengenai konsep dan fungsi uang. Video ini saya buat sebagai bentuk pemenuh tugas besar manajemen perbankan dengan dosen pengampu Weni Desti Febrian SEMM. Pengertian uang. Uang dalam ilmu ekonomi tradisional didefinisikan sebagai alat tukar yang dapat diterima secara umum. Alat tukar itu dapat berupa benda apapun yang dapat diterima oleh setiap orang dalam proses pertukaran barang maupun jasa. Jenis uang. Jenis uang dibagi menjadi dua, yaitu uang kartal dan uang giral. Uang kartal adalah alat tukar yang dikeluarkan oleh bank sentral secara sah untuk digunakan dalam transaksi bentuk apapun dalam kegiatan sehari-hari. Uang kartal memiliki dua bentuk, yaitu logam dan juga kertas. Uang giral. Uang giral adalah uang yang tidak dapat digunakan sehari-hari. Uang giral hanya dapat dipakai sewaktu-waktu sebagai alat pembayaran. Uang giral umumnya berbentuk seperti cek, giro, wesel, kartu kredit, kartu debit, dan sebagainya. Sejarah uang. Sejarah uang dibagi menjadi 4 periode. Yang pertama, masa sebelum barter. Yang kedua, masa barter. Ketiga, masa sistem uang barang. Yang keempat, masa uang. Masa sebelum barter. Pada masa ini, manusia masih memenuhi kebutuhannya dengan kemampuannya sendiri. Pada masa sebelum barter, manusia disebut sebagai makhluk individualis. Karena dalam pemenuhan kebutuhan dan keinginannya, manusia bertindak sebagai produsen dan konsumen sekaligus. Masa barter. Pada masa ini, manusia mulai menyadari bahwa dirinya tidak dapat memenuhi kebutuhan dan keinginannya, dan mereka mulai menjadi makhluk sosial karena saling membutuhkan sesama. Kegiatan yang dilakukan adalah kegiatan saling tukar, baik itu barang maupun jasa. Kegiatan tukar-menukar barang ini disebut dengan barter atau in-nature. Masa sistem uang barang atau uang komoditas adalah barang dasar yang hampir dimiliki oleh semua orang, seperti garam, teh, tembakau, biji-bijian yang dijadikan sebagai standar atau alat pembayaran. Masa uang. Pada masa ini, setiap negara sudah memiliki mata uang serta desain uang logam maupun kertas masing-masing, yang mana uang tersebut hanya berlaku pada negara tersebut. Contohnya, jika Andi ingin berkunjung ke negara A yang memiliki mata uang dolar, sedangkan Andi berada di negara yang memiliki mata uang rupiah, maka Andi harus menukarkan uang rupiah tersebut menjadi dolar agar berlaku pada negara yang akan ia kunjungi. Syarat-syarat sebuah benda dapat diterima sebagai uang, yaitu 1. Dapat diterima secara umum. 2. Bahan yang dijadikan uang harus tahan lama. 3. Memiliki kualitas yang sama. 4. Jumlahnya dapat memenuhi kebutuhan manusia. 5. Uang harus mudah dibawa dan dibagi tanpa mengurangi nilai. 6. Memiliki nilai yang cenderung stabil dari tahun ke tahun. 7. Tidak mudah dipalsukan. Uang menurut bahan pembuatannya. Ada uang logam dan uang kertas. Uang logam adalah uang yang terbuat dari logam, biasanya dari emas atau perak, karena kedua logam itu memiliki nilai yang cenderung tinggi dan stabil. Bentuknya mudah dikenali, sifatnya tidak mudah hancur dan tahan lama. Dapat dibagi menjadi satuan yang lebih kecil tanpa mengurangi nilai. Uang kertas. Uang kertas adalah uang yang terbuat dari kertas dengan cap dan gambar tertentu yang merupakan alat pembayaran yang sah.
Menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yang dimaksud dengan uang kertas adalah uang dalam bentuk lembaran yang terbuat dari bahan kertas ataupun bahan lainnya yang menyerupai kertas. Menurut nilainya, uang dibedakan menjadi dua, yaitu uang penuh dan uang tanda. Uang penuh apabila nilai yang tertera di atas uang tersebut sama dengan nilai bahan yang digunakan. Dengan kata lain, nilai nominal yang tercantum sama dengan nilai intrinsik yang terkandung dalam uang tersebut. Baik itu emas, maka nilai uang itu sama dengan nilai emas yang dikandungnya. Uang tanda, token money. Uang tanda adalah apabila nilai yang tertera di atas uang lebih tinggi dari nilai bahan yang digunakan untuk membuat uang, atau dengan kata lain nilai nominal lebih besar dari nilai intrinsik uang tersebut. Misalnya, untuk membuat uang 1.000, pemerintah mengeluarkan biaya Rp750. Fungsi uang. Fungsi uang dibagi menjadi dua, yaitu fungsi asli dan fungsi turunan. Dalam fungsi asli, uang memiliki 3 fungsi, yaitu uang yang berfungsi sebagai alat tukar atau medium of exchange yang dapat memudah pertukaran. Kedua, uang yang berfungsi sebagai satuan hitung, unit of account. Yang ketiga, uang yang berfungsi sebagai alat penyimpan nilai atau valuta. Dalam fungsi turunan, uang memiliki 5 fungsi, yaitu sebagai alat pembayaran yang sah, sebagai alat pembayaran hutang, sebagai alat penimbun kekayaan, sebagai alat pemindah kekayaan, dan sebagai alat pendorong kegiatan ekonomi. Berikut yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.